Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau sharing ke kalian ya, pahami jenis-jenis pelanggaran di Facebook. Jenis-jenis apa ini? Nah, jangan skip, nonton terus, dan kakak akan sharing ke kalian jenis apa saja yang sering kita lakukan di Facebook tanpa kita sadari. Oke, yuk kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sebelumnya ya kakak berterima kasih banget ya karena banyak adik-adik dan kawan-kawan selalu mengunjungi kakak dan mendukung kakak sampai saat ini. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Yang belum follow, please follow. Yang sudah follow, terima kasih banyak-banyak. Dan yang adik-adik yang memberi bintang pun terima kasih banyak-banyak. Oke. Nah, hari ini kakak mau sharing ke kalian ya. Apa ya? Nih kakak udah tulis, kakak baca nih. Pahami jenis-jenis pelanggaran di Facebook. Oke. Nah, pahami jenis-jenis pelanggaran di Facebook. Nah, jangan skip, nonton terus. Kakak akan sharing ke kalian 3 pelanggaran yang kita anggap remeh tapi sangat-sangat berbahaya. Nah, 3 pelanggaran ini kita remehkan, sangat-sangat simple tapi bisa membuat konten lagi Facebook kalian tidak bisa dimonetisasi. Oke, yuk kita lanjut. Yang pertama, pelanggaran apa nih yang pertama? Ya, yang pertama seperti kakak bilang ya kan, pelanggaran ini sangat simple tapi sangat-sangat berbahaya juga. Bukan berbahaya, sangat membawa channel kita tidak bisa dimonetisasi. Pertama ialah profil yang tidak lengkap. Profil yang tidak lengkap itu apa itu, Kak? Pasti kamu bertanya, profil yang tidak lengkap itu apa, Kak? Nah, profil yang tidak lengkap itu biodata kalian, seperti tanggal lahir kalian, nama kalian ya kan, nama penuh kalian, atau pokoknya biodata kalian. Nah, pertama sekali itu foto profil kalian itu harus jelas ya adik-adik dan kawan-kawan. Kalau kalian simpan kayak emoji atau gunung atau bunga, nah di situ Meta sangat-sangat sensitif dengan ini. Jadi biodata profil itu harus lengkap ya. Jadi kalau seandainya kalian bikin biodata itu, tulislah nomor HP kalian lengkap, email kalian lengkap, dan dikunci. Jadi Meta itu tahu tapi orang lain tidak tahu. Excuse me. Jadi setelah kalian simpan itu nomor telepon kalian dan email kalian, dan setting dengan mengunci cuma kalian saja yang tahu. Jadi di pusat sana mereka tahu bahwa biodata kalian itu sudah penuh, tanggal lahir kalian. Nah kan kalau kita kan takut, kalau kita kasih tanggal lahir kita, nanti nih kita punya data semua kemana-mana. Tidak, adik-adik dan kawan-kawan. Jadi kalau kalian simpan biodata kalian itu lengkap ya, nama lengkap kalian, nomor telepon kalian, email kalian, tanggal lahir kalian, jenis kelamin kalian, semua itu harus ditulis, kampung dan alamat kalian. Tapi di settingnya itu kalian harus kunci. Jadi cuma pihak Meta dan kalian aja yang tahu, yang lain tuh tidak tahu karena terkunci. Nah itu yang nomor pertama ya, biodata tidak lengkap. Nah, pelanggaran pertama kan remeh sekali, tapi Meta di sana itu sangat pinter. Nah itu nomor 1. Nomor 2, kakak minum air dulu ya. Nah, nomor 2 ini sebenarnya pelanggaran sangat-sangat simple, dan kita tidak pernah memikir ya kan bahwa kita membuat pelanggaran. Karena pelanggaran yang nomor 2 ini kayaknya kita semua, bukan cuma kamu saja, kakak pun sama. Kadang-kadang kan kalau udah ada waktu, kakak gas saja 1 kali. Ini pelanggaran yang nomor 2 itu apa? Interaksi yang salah. Nah itu interaksi yang salah, kadang-kadang kita like too much, kayak suka itu terlalu banyak. Nah seperti kakak ya kan, kakak punya ini pun kadang-kadang kakak ini kan, ada pelanggaran sentak di kepala kakak ya kan, mungkin ada pelanggaran ini karena kakak kalau pulang kerja kan banyak sudah komen-komen di dalam situ. Nah kakak itu langsung balas satu persatu, balas semuanya. Nah waktu itu kakak itu
kakak balas itu lewat ambil di video ya kan, di video yang di notifikasi kakak langsung balas. Nah itu salah adik-adik dan kawan-kawan. Adik-adik dan kawan-kawan harus pergi ke pertumbuhan ya. Sebelum monetisasi itu kan ada tuh fitur 1 itu. Nah klik di situ baru jawab balasan komen-komen mereka atau like. Kadang-kadang kita like atau kita tulis semangat kak, semangat dek, semangat pak. Nah atau sore ibu, sore bunda, sore emak, sore adek, sore. Kalau kakak itu paling baik terima kasih ya dek, terima kasih ya dek. Nah itu lama kelamaan spam adik-adik. Jadi kita interaksi yang salah. Kadang-kadang pun kakak pun nggak tahu ya kalau kalian di sana ya kan, ada juga orang ya kan seperti kita beli banyak bintang dan kita bagi tanpa kita tidak sadar, padahal kita mau membagi yang betul ya kan, membagi dengan hati yang ikhlas, tapi tanpa sadar karena kita beli banyak, tanpa sadar kita bagi sana bagi sini, akhirnya siapa yang kena. Nah konten lagi Facebook kalian yang kena karena kalian yang membagi terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kakak pun rem juga, karena kalau kita bagi di sana 50, 100, 20 sana satu kali banyak pembagian, nah itu akhirnya spam. Meta di sana itu pikir kakak mau membeli kalian supaya mengikuti kalian, padahal hati kita itu tidak, kita cuma mau membantu. Nah itulah interaksi yang salah. Nah sepele kan. Nah kalau dipikir memang betul-betul sepele, tapi membahayakan sekali. Nah itu nanti jadinya kita punya Facebook akan rusak, akan tidak bisa dimonetisasikan atau tidak direkomendasikan. Nah itu pelanggaran kedua. Nah pelanggaran ketiga, tunggu ya. Nah pelanggaran ketiga ini simple juga loh adik-adik dan kawan-kawan, simple sekali tapi sangat berbahaya. Yang nomor 3 ini sangat menghancurkan Facebook kalian. Nah apa itu? KTA. Kalau Indonesia bilang KTA, konten tidak asli. Nah itu sangat berbahaya, karena konten tidak asli itu sudah dikasih tahu ya kan di peraturan Facebook. Mereka bilang konten kita itu harus asli. Nah kalau kalian mengambil orang punya video baru tempel di tempat kalian, walaupun orang beribu-ribu orang nonton, malah kalau beribu-ribu orang nonton itu malah tambah bahaya lagi, karena kalian mengambil orang punya video. Lebih baiknya itu ambil video asli kalian. Biar jelek, biar cuma 50 atau cuma 20 orang nonton, at least itu kamu punya, bukan orang lain punya. Nah itu apa itu kakak bilang konten tidak asli. Jadi konten tidak asli itu berarti satu, ambil orang punya, simpan ke kita punya, atau atau satu lagi nih gini, kita sudah pernah upload. Mungkin kalau kalian ya seperti kakak ya kan, kakak kan ada di platform merah. Kalau dulu kalau kemarin ya kan kakak sudah simpan dari tahun 2019, bayangin aja ya kan. Nah kalau kakak udah simpan di sana dan kakak simpan lagi di sini di Pro, nah di situ mereka bilang kakak ambil orang punya video, padahal sih video sebelah itu kakak punya, nama pun sama kok, Ika Tulit Gade di YouTube. Nah itu pun kita tidak boleh bilang katanya sih. Nah itu jadi mereka udah beberapa kali tuh kakak ada pelanggaran begitu, katanya konten tidak asli. Nah kakak langsung hapus walaupun sudah beribu-ribu orang nonton, karena kakak baru sadar bahwa video itu kakak sudah loading, sudah sharing di platform merah. Nah disitulah kesalahan kakak, bukan kita kita do on purpose, bukan kita buat dengan sengaja ya kan. Kita tidak tahu karena di library kita di HP kita ya kan tersimpan di situ. Aduh bagus ini, aku mau ini, anak aku lagi nyetir nih. Nah padahal kakak sudah sharing di platform merah. Nah kebanyakan adik-adik kan, kebanyakan kamu kan bergabung sama TokTok. Nah itu pun hati-hati, karena TokTok itu kan kayak Pro ini ya, kayak Real ini. Jadi mungkin
mungkin sebelumnya itu video-video kalian sudah sharing di TokTok, nah baru sharing lagi ke Pro, nah akhirnya kena KTA, konten tidak asli. Nah ada lagi nih loops itu kadang-kadang kita tunggu sebentar ya karena menitnya sudah banyak, nanti terlalu panjang nanti. Nah yang satu lagi ini loop ini kan karena kita bukan apa ya kan, aduh ini klip ini bagus sekali nih 3 detik ini, aku kasih loop 3 kali jadi 9 detik. Nah itu salah adik-adik dan kawan-kawan. Atau kalian mau sebenarnya 3 detik kamu kasih panjang kayak slow movement, itu pun salah, itu pun konten tidak asli. Jadi konten tidak asli ini hati-hati juga kalau kita pemula ya adik-adik dan kawan-kawan. Kalau kita mulai start dengan konten yang tidak asli, nanti setelah 60.000 kan 2 bulan tuh, nah akhirnya kamu tidak tahu ya konten yang mana yang salah, konten yang mana yang benar. Jadi terlalu banyak kan kalau seandainya kesalahan demi kesalahan terulang lagi dan kalian tidak hapus, akhirnya nanti setelah siapkan in-stream, nah kamu cek kamu punya itu tidak direkomendasikan kan. Sebelum kita ke in-stream itu kan kalau kita sudah 60.000 kan langsung dibilang siapkan. Oke, nah siapkan itu kalau kakak ya kan, kakak cek dulu apa Facebook kakak direkomendasikan apa tidak. Kakak pergi ke dukungan, lihat itu tiknya hijau atau tidak. Nah di situ kalau kalian mau siapkan, lihat itu dulu, karena kalau tidak mungkin pelanggaran KTA itu yang membawa masih ada kali ungu itu karena KTA itu. Karena ini yang 3 ini yang kakak sharing malam ini ya kan, ini sebenarnya hal-hal sepele sekali, tapi bisa membahayakan ini kalian platform kalian di Facebook ini. Nah itu sudah adik-adik dan kawan-kawan, jadi hati-hati ya, kakak ulangi lagi ya, 3 hal sepele yang membahayakan sekali, pelanggaran yang membahayakan sekali. Pertama ialah profil tidak lengkap, kedua ialah interaksi salah, dan ketiga ini yang fatal sekali ini ialah KTA, konten tidak asli. Nah sampai di sini dulu ya pertemuan kita, lain waktu baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan like, komen, dan subscribe. Dadah semua, dadah.